Kita tunggu Pak. Bapaknya saya ini. Bro Kalimantan Timur. Boleh angkat BB dulu nya. Kita sudah Pak? Sudah. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sehat, bebas narkoba untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, yang kami hormati Bapak Aspidum Kejati Bali, yang kami hormati Bapak Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, yang kami hormati Bapak Dir Narkoba Polda Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Joni. Bapak dan Ibu semua yang kami hormati, rekan-rekan wartawan yang sangat spesial pada siang hari ini, kami akan mengadakan press release terkait dengan tangkapan di bidang pemberantasan yang dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret ini. Ini juga dalam rangka peringatan hari ulang tahun Badan Narkotika Nasional. Untuk selanjutnya, materi press release akan disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. Silakan Bapak. Om Swastiastu. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Bapak Aspidum, Kesan Provinsi Bali, Bapak Kesbangpol, yang saya hormati Bapak Direktur Narkoba Polda Bali yang diwakili oleh Pak Asudin, dan Pak Kadif Berantas Pak Ketua Agus yang saya hormati, saya katakan, dan rekan-rekan media yang saya hormati. Salam sehat tanpa narkoba. War on drugs, speed up, never let up. Tahun 2023 ini merupakan akselerasi war on drugs, percepatan perang terhadap narkoba, di mana strategi kebijakan Bapak Kepala BNN Republik Indonesia di dalam memerangi narkoba seluruh Indonesia, dan khususnya kami yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali bersama teman-teman antar departemen, dan tentunya kegiatan-kegiatan di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh bidang pemberantasan ini secara
terus-menerus melakukan kegiatan-kegiatan menekan peredaran narkotika dengan penegakan hukum, khususnya di wilayah Provinsi Bali. Pada siang atau sore hari ini, kami di Provinsi Bali, sejak Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan tentunya juga Badan Nasional Narkotika tingkat kabupaten kota juga akan melaksanakan hal yang sama. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kabid Berantas, press release ini berkaitan dengan hari ulang tahun Badan Narkotika Nasional ke-21 yang nantinya akan jatuh pada hari tanggal 22 Maret 2023. Dan sore hari ini kita akan merilis apa yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan di dalam penegakan hukum. Baik, saya akan mungkin settingannya kita akan mengangkat BB terlebih dahulu dan nanti baru akan kita sampaikan narasinya, kronologi dan sebagainya. Dan mohon Pak Stokpol, Pak Aspido dan Pak Joni kita sama-sama mengangkat ya Pak. Ya, nanti kita tunjukkan kepada teman-teman media. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Iya. Sekarang tengah. Kanan. Baik, rekan-rekan media, tentunya akan saya lanjutkan dengan apa yang sudah menjadi tugas kami, yaitu di dalam pengungkapan ini kami tidak serta-merta melaksanakan penangkapan, tetapi melalui beberapa pentahapan tentunya yang sudah sering kali kita lakukan secara standar operation procedure, jadi SOP yang dilakukan oleh anggota bidang berantas di lapangan, baik itu secara terkoordinasi maupun kegiatan-kegiatan yang tetap dilandasi oleh undang-undang. Berawal dengan mendapati hasil informasi dari analisis tim intelijen terkait sindikat peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Bali. Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali berhasil melakukan penindakan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika. Tanggal 22 Januari tahun 2023, pada hari Minggu, tim pemberantasan BNNP Bali pada pukul 23.30 WITA berhasil mengamankan seseorang laki-laki berinisial NP di halaman rumah kos yang beralamat di Jalan Gurita, Rumah 4, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Yang bersangkutan mengaku benar membawa narkotika jenis ekstasi, dan selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali untuk dilakukan pemeriksaan. Inisial tadi sudah saya sampaikan, NP, umur 26 tahun, pekerjaan tidak bekerja, dan alamat tadi sudah saya sebutkan, kejadian hari Minggu, dan barang bukti satu buah plastik berisi 10 butir tablet warna ungu diduga ekstasi. Modus operandi, modus tempelan, peran pengedar. Pasal yang diterapkan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1
Undang-Undang Narkotika Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Kemudian pada tanggal 2 Februari tahun 2023, tim pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali pada pukul 20:10 WITA, petugas mengamankan seseorang laki-laki dan seorang tersebut kemudian diamankan berinisial YS. Kemudian YS menerangkan hendak mengambil satu buah bekas bungkus rokok merek Country yang diakui di dalamnya berisi narkotika jenis sabu. Dan hal tersebut atas suruhan seseorang bernama Arik. Kemudian pada tanggal 2 Februari tersebut pukul 21:15 dilakukan pengembangan ke rumah saudara YS dan disaksikan oleh saksi-saksi dari masyarakat sekitar. Petugas melakukan penggeledahan di salah satu rumah dengan inisial GYS, dan di dalam kamar yang bersangkutan petugas menemukan barang bukti narkotika lainnya, yaitu jenis sabu dan ekstasi. YS mengakui telah mengedarkan narkoba lebih dari 1 tahun dan mengedarkan di wilayah Kapal dan Memi. Ya. Tadi pelaku TKP sudah dan waktu kejadian sudah. Pada barang bukti narkotika yang diamankan, saya ulangi lagi, 13 buah plastik klip berisi kristal bening, diduga narkotika jenis sabu dan berat keseluruhan 235,9 gram neto. Kemudian 5 butir pil ekstasi warna coklat, diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan 1,98 gram. Modus operandi sama, modus tempelan dan peran pengedar. Pasal yang diterapkan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup. Tanggal 24 Februari tahun 2023, tim pemberantasan BNNP Bali melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama inisial CP, beralamat di Jalan Gunung Resimuka Barat, Tegalwangi, Desa Tegal Kerta, Denpasar Barat, Kota Denpasar. Setelah dilakukan pemeriksaan, CP mengakui bahwa dirinya menyimpan narkotika jenis ekstasi dan sabu. Demikian juga disaksikan oleh saksi-saksi dari masyarakat sekitar dan petugas. CP menunjukkan dan mengambil sendiri jenis narkotika ekstasi dan sabu tersebut. CP melakukan peredaran sabu dan ekstasi di wilayah Monang Maning. Wilayah Monang Maning. Barang bukti narkotika yang diamankan, 1 buah plastik berisi 95 butir pil tablet warna coklat merupakan narkotika jenis ekstasi. 16 potongan pipet warna biru yang di dalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening merupakan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,46 gram neto. 12 potongan pipet bening dengan garis warna hijau yang di dalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening, diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,07 gram neto. Modus operandi sama, modus tempelan dan peran sebagai pengedar. Pasal yang diterapkan, pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tanggal 9 Maret 2023, tim pemberantasan BNNP Bali dari Kamis tanggal 9 Maret
pukul 19.30 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama PE di rumahnya pada saat dengan penggeledahan terhadap kamar kos dan tempat tinggal saudara PE ditemukan barang bukti di atas meja dapur berupa narkotika. PE merupakan salah seorang residivis. Umur 38 tahun dan pekerjaan beda swasta. TKP di Jalan Buana Taman Lingkungan Buana Desa, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat. Barang bukti narkotika yang diamankan 6 buah potongan pipet di dalam terdapat plastik klip berisi kristal bening, diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,97 gram neto, dan 1 buah plastik klip berisi 5 butir pil warna merah, diduga narkotika jenis ekstasi. Modus tempelan dan peran pengedar. Pasal yang diterapkan sama, pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Pada tanggal 11 Maret 2023 di Pemberantasan BNNB Bali pada hari Sabtu melakukan penyelidikan di Gang Sahadewa, Gajah Jati Kutu, Desa Kutu. Sekira pada pukul 17.00 WITA melakukan pemantauan dari seorang laki-laki dan seseorang tersebut akhirnya diamankan, dan seseorang tersebut berinisial bernama KS. Kemudian KS menerangkan bahwa dirinya disuruh untuk mengambil tempelan narkotika berupa sabu. KS kemudian menerangkan dan mengakui masih menyimpan sabu di rumah. Kemudian pengembangan ke rumahnya untuk mendapatkan sabu tersebut. KS merupakan salah seorang residivis sebanyak 2 kali dan bekerja sebagai tenaga keamanan dan biasa mengedarkan di wilayah Nusa Dua. Barang bukti narkotika yang diamankan 2 buah plastik klip berisi kristal bening, diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 29,74 gram neto. Modus operandi, modus tempelan, peran pengedar, tukang tempel atau kurir. Pasal yang diterapkan sama 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Pidana nomor 35 tahun 2009. Pada tanggal 13 Maret 2023, tim pemberantasan BNNB Bali melakukan pengamanan terhadap seseorang laki-laki berinisial JP di Jalan Hang Tuah Gang Mawar, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan. Pada pukul 00.30 WITA, petugas melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh para saksi dan berhasil mengamankan barang bukti narkotika berupa sabu, dan hampir sama, YP ini merupakan salah seorang residivis juga. Barang bukti narkotika yang diamankan 2 buah plastik klip berisi kristal bening, diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 45,5 gram neto. Modus operandi tempelan, peran pengedar, dan pasal yang diterapkan sama pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2. Jumlah total barang bukti narkotika yang tadi sudah saya uraikan satu persatu untuk TKP dan sebagainya. Dari 6 kasus dan 6 tersangka berhasil diamankan barang bukti sabu, metamfetamin, total 319,64 gram neto. Kemudian barang bukti ekstasi MDMA sebanyak 115 butir. Demikian yang perlu saya sampaikan. Nanti
akan disampaikan, ditambahkan oleh Pak Kabid Berantas dan saya persilakan. Terima kasih Bapak Kepala BNN Provinsi Bali. Demikian rekan-rekan media, itu yang disampaikan tadi materi press release. Saya highlight sedikit saja bahwa jumlah yang berhasil kami ungkap terkait dengan peredaran gelap narkotika adalah paling banyak barang buktinya narkotika jenis sabu, metamfetamin, sebanyak 319. Sekali pemakaian itu 0,2 gram, bahkan kadang-kadang 0,1. Kita anggap saja 0,2. Itu sudah sekitar 1.500 kali pemakaian yang bisa kita selamatkan. Jadi masyarakat yang bisa kita selamatkan dalam waktu 3 bulan ini. Kemudian ekstasinya 115. Kemudian highlight yang kedua, dari semua ini ada 6 tersangka ini, dominan anak di bawah 30 tahun. Bahkan yang BB-nya paling besar, 235 gram sabu tadi, itu umurnya masih 20 tahun. Sudah mengedarkan 2 tahun lebih. Jadi dia menempel di daerah Kapal, Mengui, Gatsu. Sekali nempel ada 50 titik. Anak muda umur 20 tahun. SMP tidak tamat, dari keluarga yang cukup mapan. Nah, ini saya ingin menggambarkan, ada Pak Kaban juga di sini, ini kondisi masyarakat kita. Kemudian yang kedua, ekstasi yang 95 butir tadi itu juga umurnya tidak lebih dari 25 tahun. Nah, ini sudah mulai merambah ke anak-anak ini, generasi kita yang masih sangat belia. Nah, kemudian yang lainnya kita lihat juga highlightnya adalah ada beberapa di sini berasal dari residivis. Jadi sudah pernah sekolah, bahkan ada yang 2 kali. Pernah 2 kali sekolah, sekarang kena lagi, ini mau yang ketiga. Ini gambaran kondisi sosial terkait dengan narkotika. Mungkin itu izin Jenderal tambahan dari kami. Mungkin selanjutnya ada tambahan dari Pak Kaban Kesbangpol dulu, mungkin ada masukan. Kebetulan di sini ada awak media yang meliput kita semua. Silakan. Sukses Pak Kabit, izin Pak Jenderal, Pak Kepala BPP, Pak Kejati dari Polda juga. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kabit tentu kita melihat menyikapinya sangat miris. Tapi seperti itulah yang memang kita hadapi. Dan ternyata benar seperti apa yang sering dibicarakan, bahwa melawan narkoba itu tidak bisa sendiri, Pak. Dan ini harus kita hadapi bersama. Dan dalam hal ini tentu kita mohon kepada teman-teman media ya, untuk mengabarkan, untuk menyampaikan, menginformasikan kepada masyarakat. Seperti inilah kondisi kita, dan kita tentu tidak berharap. Mungkin benar kata orang bahwa ketika kita bicara narkoba tidak bisa disembuhkan, tapi mungkin hanya bisa memulihkan, kan begitu istilahnya. Dan ini tentu sebuah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi bagaimana kita menghadapinya, dan ternyata ya sebagian besar kambuhan, kan begitu Pak. Jadi ini betul-betul menjadi PR kita bersama, dan mumpung teman-teman media sekali lagi hadir, ya kita harapkanlah bantuan teman-teman juga untuk terus menginformasikan kepada masyarakat bagaimana merusaknya narkoba ini, khususnya bagi kalangan generasi muda. Dan ini tentu merupakan usaha yang mau tidak mau, suka tidak suka, dan dari kita semua untuk bersama-sama memerangi narkoba ini. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan, Pak Jenderal. Ya, kita berharap kerjasama kita terus bisa bersinergi lebih baik ke depannya, sehingga narkoba ini betul-betul bila perlu di bumi tercinta, khususnya Pulau Bali ini, bisa semaksimal mungkin bisa kita kurangi ke depannya. Terima kasih Pak Jenderal. Terima kasih Pak Kaban. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Pak Aspidum. Sekalian mungkin perkenalan ke awak media, beliau baru di Bali. Silakan. Izin Pak Jenderal. Ya. Langsung saja, ya saya orang baru di Bali ya.
saya baru duduk 3 di Bali. Saya pindah dari Berau Kalimantan Timur. Namun sebelumnya saya dari Aceh, Pak. Jadi kalau melihat barang bukti ini ya kecil lah kalau di Aceh. Saya pernah menyidangkan 78 kilo di Aceh. Biasa ratusan tak salah. Tangkapan BNN pusat. Mungkin saya ingin mengusulkan untuk ke depan mungkin kalau presiden di sini mungkin disertai dengan langsung pemusnahan barang bukti untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang terjadi lagi viral sekarang ini ya. Nah, jadi mungkin langsung bisa habis presiden langsung dimusnahkan, tidak disisihkan untuk lip aja. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih Pak Asfitum. Mungkin selanjutnya dari Polda Bali, Pak Joni mungkin ada yang ditambahkan Pak? Cukup Pak. Baik, itu materi dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Silakan Bapak. Terkait yang BB yang banyak, Silakan, pelakunya masih muda ini cukup Pak. Mbak, terkait dengan pelaku yang BB-nya banyak dan berusia masih muda ini, motivasinya dia itu apa sih Pak? Apakah sudah ekonomi atau karena apa Pak? Kan dia belum berkeluarga dan yang lain-lain. Atau mungkin ada hal-hal lain Pak sehingga dia menjadi ikut terlibat dalam perkara itu Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman kan kalau kita melihat dari profesi maupun usia dan sebagainya, ya memang kalau alasan yang utama itu pasti larinya ke ekonomi dia. Ini kondisi sosial seperti ini yang selalu. Tapi namun demikian yang harus dikuatkan dalam hal ini bagaimana di masyarakat kita ini sadar bahwasannya narkotika ini akan merusak, ya, merusak fisik, merusak segalanya. Dan apalagi kalau kita melihat generasi muda ini harus kita selamatkan. Karena kami-kami ini yang sudah akan purna nanti juga akan istilahnya sudah tidak produktif lagi, dan ini akan digantikan yang muda-muda. Ya, teman-teman media juga mempunyai peran yang sangat penting untuk memberikan edukasi melalui media dan sebagainya. Ya, kita berupaya untuk memberikan pemahaman bahwa bahaya narkotika ini sungguh sangat luar biasa. Ya, teman-teman yang di belakang ini yang sebagai pelaku, ya baik itu pengedar dan sebagainya dan pengguna juga sekaligus, ya harus sadar juga. Ya, jadi tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri maupun menghancurkan lingkungannya. Ya, ini yang harus kita lakukan perubahan pemikiran, mindset, ya, perubahan mindset di generasi muda, dan mereka juga harus sadar bahwa mereka ini punya keluarga besar, punya saudara, punya ya tetangga, ya, ini yang harus diselamatkan. Jadi jangan menjadi musuh negara, jangan menjadi musuh diri kita sendiri, maupun ya kita ini kan kuat kekerabatannya, kuat dalam lingkungan kearifan lokalnya dan sebagainya. Makanya kita sama-sama untuk memerangi tadi disampaikan oleh Pak Bangpol tadi juga demikian. Ya, saya juga sependapat tadi Pak Aspidu. Ya, nanti teknis ya Pak Kabit itu kita kita atur ya sedemikian rupa masalah untuk security-nya dan sebagainya. Terjawab ya? Sudah berkeluarga? Belum. Murni ekonomi. Murni ekonomi. Ya kalau ekonomi kan dia tidak punya pekerjaan, pasti larinya ke sono. Ya, nanti ini perlu pendalaman. Ya, nanti. Apa semuanya asli orang Bali, Pak? Ada yang Bali, Ada yang luar Bali. Ada yang luar Bali. Terus barang yang didapat itu emang dari lingkaran Bali atau luar Bali gitu? Kebanyakan dari luar Bali. Luar Bali. Ada lagi? Silakan. Cukup? Biar nanti beritanya tidak tanda tanya. Ya. Yang punya BB banyak bisa dimajukan? Yang punya Ya, lebih ya. banyak maju. Sip. 20 tahun. Ini ya. Ya.
Kami semuanya tetap mohon dukungan dalam kita memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba ini, dan teman-teman dari pemerintah kita sinergikan di dalam meminimais peredaran narkotika khususnya di Bali. Terima kasih atas kehadirannya, dan teman media kita selalu berkolaborasi, berkoordinasi dan berkomunikasi. Saya akhiri para Mas Santi, Om Santi, Santi Om. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.